Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai yang sama kita cintai dan kita muliakan, wabil khusus guru kita Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Said hafizahullah ta'ala wa ra'ah, yang alhamdulillah walaupun kondisi beliau belum sehat betul, tapi hari ini beliau sempatkan diri untuk duduk bersama kita di majelis ini. Biasanya beliau membacakan untuk kita semua yaitu kitab fikih. Hari ini beliau memilih untuk mendengarkan pengajian karena mengingat kondisinya yang belum sehat betul. Kita doakan agar Allah subhanahu wa ta'ala an yasfiyahu shifaan ajilan sari'an tayyiban mubarakan, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kita sampaikan kepada Habib Hasan bin Alwi As-Saggaf, begitu juga aku Al-Habib Mahdi bin Alwi As-Saggaf. Dan juga alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan tausiah dari Habib Zaki Al-Idrus, dan juga kita sudah dengarkan qasidah barusan yang dibacakan oleh Habib Hashim Al-Haddad hafidhahumallahu ta'ala wa ardahum wa matanallahu bituri hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, melanjutkan kajian kita tentang Isra Mi'raj. Kita sudah menegaskan tentang usul ahlis sunnati wal jamaah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya katakan usul bagi ahlus sunnah karena memang ahlus sunnah wal jamaah sepakat di dalam poin-poin berikut yang terkait peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu pertama sudah kita bahas kemarin bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab setelah bi'tsanya Nabi dan sebelum hijrahnya Nabi. Nah, ini merata kalangan ahlus sunnah di mana-mana punya keyakinan seperti itu. Yang kedua, ahlus sunnah juga meyakini bahwa Isra dan Mi'raj merupakan satu kesatuan kejadian. Jadi bukan kejadian yang terpisah. Nah, artinya bukan hari ini atau bulan ini Isra, bulan besok baru Mi'raj, tapi merupakan satu rangkaian kejadian. Walaupun dalil Isra dan dalil Mi'raj di dalam Al-Quran berada pada surat yang berbeda. Nah, dalil Isra ada dalam surat Al-Isra ayat pertama, dalil Mi'raj ada dalam surat An-Najm ayat 1 sampai 18. Tapi dia merupakan satu rangkaian kejadian. Dan yang ketiga, bahwa Nabi mengalami Isra dan Mi'raj di alam nyata, bukan di alam mimpi. Dan beliau mengalaminya dengan ruh dan jasad. Nah, ini juga merupakan kesepakatan ahlus sunnah wal jamaah. Artinya kalau besok Anda dengar di atas mimbar atau di majelis atau dalam tulisan atau di media cetak maupun elektronik yang mengatakan Isra Mi'raj itu hanya peristiwa mimpi atau Isra Mi'raj itu hanya ruh saja, itu bukan pendapat ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi mesti kita pilih. Sebab sekarang ini kan orang baru hafal hadis satu udah naik mimbar, ayat Quran satu udah naik mimbar, bicara semau-maunya. Nah, kadang-kadang apa yang dia bicarakan tidak sesuai
dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keempat, Ahlus Sunnah pun juga meyakini peristiwa Isra Mi'raj itu hanya satu kali kejadian. Karena memang ada yang meyakini Isra Mi'raj itu beberapa kali kejadian. Tapi yang paling ashah, arjah daripada pendapat Isra Mi'raj itu hanya satu kali kejadian. Dan yang kelima, bahwa Isra Mi'raj itu diawali dengan pembelahan dada. Jadi ada syaqqus sadr. Nah, walaupun sebagian ulama mengatakan syaqqus sadr itu dialami Nabi cuma sekali, tatkala beliau masih kecil ketika dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, tapi Ahlus Sunnah meyakini pembelahan dada itu bukan sekali, tapi ada 4 kali peristiwa syaqqus sadr. Yang pertama ketika Nabi dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah, yang kedua ketika usia Nabi 12 tahun, yang ketiga ketika beliau diangkat menjadi Rasul, yang keempat ketika beliau hendak di Isra Mi'rajkan. Nah, kemudian yang keenam, yaitu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Nabi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu dengan Allah dan melihat Allah. Nah, ini pendapat diprotes keras oleh kalangan Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah itu nggak terima kalau Nabi melihat Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kalau besok ada yang menolak kebenaran peristiwa ini, itu pendapat Mu'tazilah. Termasuk Mu'tazilah juga mengatakan kalau Nabi itu Isra Mi'raj hanya dengan ruhnya saja, tanpa jasad. Jadi kalau kita dapetin pendapat semacam itu di tengah-tengah masyarakat kita, berarti itu bersumber daripada pandangan Mu'tazilah, bukan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang ketujuh, yang tidak kalah pentingnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Nabi menerima perintah 50 waktu sholat, yang kemudian setelah Nabi meminta keringanan, akhir daripada keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 5 waktu sholat. Nah, yang persoalan ini diprotes oleh kalangan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, soal ruh dan jasad kemarin kita sudah jawab lengkap dengan dalil pada hari Jumat yang lalu. Soal 50 jadi 5 sudah belum minggu lalu? Belum. Nah, berarti hari ini yang akan kita uraikan. Minggu lalu, Jumat yang lalu maksudnya, kita sudah uraikan apa dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi yang menunjukkan bahwa Nabi Isra dan Mi'raj ruh dan jasadnya. Sudah kita urai, bahkan bukan sekedar kita urai, kita jawab juga satu persatu dalil-dalil yang dikemukakan oleh kalangan Mu'tazilah. Mu'tazilah juga punya dalil, bukan nggak punya dalil. Nah, apa dalilnya, bagaimana jawabnya, itu sudah kita uraikan pada hari Jumat yang lalu. Nah, sekarang kita fokus kepada 50 menjadi 5. Di dalam Shahihul Bukhari dan Sahih Muslim radhiyallahu taala anhuma, begitu juga di dalam riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya, Imam Baihaqi dalam Sunannya, kemudian Imamul Bazzar dalam Musnadnya, dan di dalam Sirah Ibn Ishaq, dan aneka ragam riwayat yang sahih, diceritakan bahwa tatkala Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi mendapatkan yaitu perintah wajib sholat 50 waktu. Nah, ketika Nabi turun, saudara bertemu dengan Nabi Musa alaihis salam. Nabi Musa menanyakan apa yang beliau dapatkan dari Allah. Nah, diantaranya yang Nabi sampaikan adalah oleh-oleh yang dibawanya kewajiban sholat 50 waktu. Kemudian Nabi Musa ketika itu menyampaikan kepada Nabi, di mana Nabi Musa mengatakan, ya Muhammad, aku punya umat ini lebih kuat daripada kau punya umat. Fisiknya, badannya, ototnya, nah itu lebih kuat. Tapi kalau disuruh sholat 50 waktu pun mereka nggak mampu.
Jadi kalau mereka yang lebih kuat daripada kau punya umat, umurnya lebih panjang umatnya Nabi Musa, badannya juga lebih besar, ototnya juga lebih kuat, nah nggak mampu, bagaimana kau punya umat? Nah kemudian Nabi Musa menyarankan kepada Nabi untuk minta keringanan. Saudara, kita tahu bahwa Nabi kita ini tatkala diberikan aneka ragam perintah oleh Allah, itu sam'an wa ta'ah. Nabi nggak pernah membantah, nggak pernah protes, nggak pernah menolak. Apa saja yang diperintahkan Allah, Nabi kerjakan. Makanya begitu Nabi dapat perintah 50 waktu sholat, Nabi terima. Nabi tahu betul, Pak, manusia yang paling paham bahwa nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia ini begitu luar biasa, nikmat yang tanpa batas, sehingga manusia jangan terlalu banyak minta ini, minta itu kepada Allah dalam rangka melaksanakan kewajibannya. Artinya jangan banyak cari alasan untuk meninggalkan kewajiban. Nah karena itu Nabi alaihi salatu wassalam dengan imannya yang kuat, takwanya yang tinggi, akhlaknya yang sempurna, perintah itu Nabi terima. Tapi begitu mendengar usul daripada Nabi Musa tadi, apa Nabi langsung minta keringanan kepada Allah? Tidak. Nabi ngelirik dulu kepada malaikat Jibril alaihi salam. Nabi tanya dulu kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa Nabi harus bertanya? Karena malaikat Jibril ini malaikat pembawa wahyu yang hubungannya dekat, begitu dekat dengan Allah dan dapat tugas-tugas khusus dari Allah. Jadi malaikat Jibril tahu betul mana wahyu-wahyu yang udah nggak boleh kita minta keringanan lagi, mana wahyu-wahyu yang masih boleh Nabi untuk minta keringanan, ya ikhwan. Nah jadi perintah-perintah tadi. Nah karena itu begitu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril mempersilahkan. Kalau kau ingin minta keringanan, silakan. Kembali. Jibril mengantar. Disitulah akhirnya Nabi terdorong untuk minta keringanan dari Allah. Nah ini menarik. Jadi Nabi nggak mutusin sendiri. Tanya dulu, ini kira-kira boleh nggak minta keringanan? Nah kalau Jibril ngasih tahu nggak boleh. Ini 50 udah nggak boleh dikasih keringanan. Nggak bakal. Nabi balik kepada Allah, ya ikhwan. Nah karena Jibril tahu soal itu, Nabi tanya. Jibril menjawab, baru Nabi minta keringanan. Dan diringankan 5 waktu sholat. Sehingga dari 50 menjadi 45 waktu. Dikurangi 5. Nabi dikurangi 5, oh bersyukur. Luar biasa kepada Allah. Karena Nabi kita itu adalah abadan syakura. Sebelum diturunkan aja, baru dibeli 50, Nabi udah bersyukur. Apalagi dikurangin 5 jadi 45. Nabi turun dengan penuh rasa syukur. Tapi begitu ditanya lagi oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa masih berpendapat seperti awal. Masih keberatan buat kau punya umat. Bukan Nabi Musa dalam hal ini mengatakan sedemikian rupa karena sok tahu atau sok pintar. Tidak. Karena beliau punya pengalaman. Beliau punya umat itu tidak sedikit, Nabi Musa. Dan Nabi Musa tahu betul bagaimana pembangkangan umatnya terhadap beliau. Maka itu Nabi Musa alaihissalam menyarankan lagi kepada Nabi untuk minta keringanan. Nah kali ini Nabi tetap bertanya kepada Jibril, boleh gak minta keringanan? Kalau Jibril mengatakan gak boleh, Nabi gak bakal balik, ya ikhwan. Nah itulah akhlak kita punya Nabi luar biasa. Tapi begitu Jibril mengatakan boleh, Nabi gak sia-siakan kesempatan, balik lagi. Balik lagi. Begitu balik lagi, dikurangkan lagi 5 jadi 40. Luar biasa dahsyatnya Nabi bersyukur. Nah begitu Nabi turun, ketemu lagi Nabi Musa. Nabi Musa menyarankan yang sama. Dan seterusnya sampai 9 kali. 9 kali Nabi kembali kepada Allah. 9 kali dikurangi setiap kalinya 5 waktu sholat. Sisa terakhir tinggal 5 waktu. Begitu pulang dengan 5 waktu, Nabi Musa nyaranin suruh balik lagi. Minta lagi keringanan. Tapi Nabi menjawab, apa ya Musa, aku malu kepada Allah. Udah cukup 5 buat aku punya umat. Jadi sebetulnya Nabi dari awal udah malu, mau minta keringanan malu. Lo kenapa mesti malu ya kawan? Allah punya nikmat ini udah terlalu besar buat kita. Jadi kalau Allah menuntut, yang ini wajib dikerjakan, ini nggak boleh dikerjakan, itu hak Allah. Dari awal Nabi sudah malu. Tapi untuk membela kepentingan umat, terus Nabi pulang pergi sampai 9 kali. Nah akhirnya terakhir Nabi dapat 5,
Nabi Musa menyarankan balik, Nabi sudah malu untuk kembali lagi. Cukup 5 waktu sholat yang menjadi kewajiban untuk umat. Alhamdulillah. Nah saudara, saya barusan cerita hanya secara global saja, dengan makna itu yang diceritakan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Bazzar, Imam Tabrani, kemudian Imam Baihaqi, dan imam-imam hadis yang lainnya. Artinya Ahlus Sunnah tidak pernah ragu akan kebenaran cerita tersebut. Nah, tapi di luar Ahlus Sunnah, hadis ini dapat protes keras ya kawan. Luar biasa protesnya. Apa mereka bilang? Cerita 50 waktu jadi 5 itu khurafat. Itu tahayyul. Itu Israiliyat. Kenapa begitu mereka katakan? Sebab Allah itu maha tahu kalau umat Nabi itu nggak mampu sholat 50 waktu. Allah maha tahu kalau umat Nabi itu hanya mampunya 5 waktu. Jadi nggak ada itu cerita 50 jadi 5. Kalau cerita 50 jadi 5, seolah-olah Allah itu tidak tahu apa-apa. Seolah-olah Muhammad itu lebih tahu dari Allah. Bahkan seolah-olah Nabi Musa lebih pintar dari Allah. Ini cerita merusak akidah. Ini cerita merusak iman, kata mereka ya ikhwan. Jadi mereka bilang nggak masuk di akal ini. Cerita yang betul, Nabi bertemu Allah, dapat perintah 5 waktu sholat, pulang, selesai. Nggak ada itu 50 jadi 5. Mereka bilang itu udah nggak masuk di akal. Bahkan mereka bilang Israiliyat. Dari mana indikasi Israiliyatnya? Sebab cerita ini terlalu memuliakan Nabi Musa. Menurut mereka, oh Nabi Musa ngasih saran kepada Nabi Muhammad, seolah-olah Nabi Musa lebih pintar dari Nabi Muhammad, lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia. Bahkan seolah-olah Nabi Musa lebih pintar dari Allah. Ini Israiliyat yang terlalu mengkultuskan Musa. Nah, lalu dari situ dia katakan, lalu bagaimana riwayat Bukhari Muslim? Ya bohong. Berarti dalam Bukhari Muslim itu ada hadis yang bohong. Jadi Bukhari Muslimnya itu memasukkan cerita-cerita bohong dalam kitab hadisnya. Lalu bagaimana dengan para habaib, para ulama, para kiai yang selama ini cerita di majlis-majlis mereka, di kitab-kitab mereka tentang hal ini? Mereka bilang semua pembohong. Ini pembodohan umat, ini pendangkalan akidah. Luar biasa serangannya saudara. Jadi Bukhari Muslimnya diserang, habaib dan ulama kiainya diserang. Nah, jadi semua yang cerita-cerita begitu dianggap pembohong. Jadi guru-guru kita ini pembohong semua. Bukhari Muslim pembohong, imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah semua pembohong. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu saya melihat persoalan ini mesti diluruskan ya ikhwan. Saudara, jangan terlalu bangga dengan logika kita. Jangan terlalu bangga dengan akal kita. Akal itu harus diikat dengan iman, supaya tidak berpikir liar. Ilmu itu harus diikat dengan iman, supaya tidak disalahgunakan. Akal kalau tidak diikat dengan iman, itu bisa liar cara berpikirnya. Ilmu kalau tidak diikat dengan iman, itu bisa disalahgunakan. Nah sekarang mari kita lihat prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, amanna billah wa bima jaa anillah ala muradillah. Kami beriman kepada Allah dan kami beriman dengan apa saja yang datangnya dari Allah sesuai dengan keinginan atau maksud dan kehendak Allah. Amanna bi Rasulillah wa bima jaa an Rasulillah ala muradi Rasulullah. Kami beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami beriman dengan apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan maksud dan kehendak keinginan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi intinya amanna bisyariah wa saddaqna bisyariah. Jadi kita ini beriman kepada syariat yang datang dari Allah, yang dibawa oleh Nabi, dan kita percaya dengan sepenuh hati. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah mari kita uraikan
soal yang nomor 7 ini ya ikhwan. Untuk menguraikannya, satu, bahwa ahlus sunnah wal jamaah selalu tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta Al-Ijma. Loyalitas ahlus sunnah wal jamaah, loyalitas kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya serta kepada ijma, itu mutlak, tidak bisa ditawar. Apa saja yang Allah dan Rasulnya ceritakan, pasti ahlus sunnah percaya. Apa saja yang Allah dan Rasulnya tetapkan, pasti ahlus sunnah terima tanpa membantah. Itu adalah ciri khas ahlus sunnah wal jamaah. Termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Isra, dalam surat An-Najm. Kita terima dengan iman. Kita yakin kalau peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Nah, kemudian Nabi menceritakan rinciannya. Bagaimana kejadian Isra Mi'raj itu? Bagaimana beliau dibelah dadanya, bagaimana beliau naik buruk, bagaimana beliau ke Sidratul Muntaha, bagaimana beliau bertemu dengan Allah, bagaimana beliau mendapat kewajiban sholat 50 waktu, bagaimana beliau mengajukan permohonan keringanan sampai menjadi 5 waktu. Nabi yang cerita. Selama itu merupakan cerita dari Nabi, hadis sahih, ahlus sunnah wal jamaah total percaya tanpa sedikit pun meragukan. Itu ciri khas ahlus sunnah wal jamaah. Terima dulu pakai iman, jangan protes dulu pakai akal, tunggu dulu. Nah, kalau ada yang protes tapi cerita ini nggak masuk di akal, tunggu dulu, ini tidak masuk di akal atau akalmu yang tak paham? Beda itu. Jadi nggak masuk di akal dengan orang gagal paham itu beda. Kalau gagal paham berarti emang dianya bodoh. Nah, bukan nggak masuk di akal, tunggu dulu. Ini nggak masuk di akal atau akalmu yang tidak menjangkau. Jadi jangan nuduh dulu, ini bohong, ini penipuan, ini Israiliyat, ini makzubat. Tunggu dulu, tunggu dulu. Jangan terlalu emosional untuk menuduh suatu riwayat itu bohong, itu dusta hanya karena kita tidak paham. Jangan, kalau kita tidak paham, salahkan diri kita kenapa kita tidak paham. Jadi jangan langsung menyalahkan hadisnya. Nah, kalau soal, oh ya tapi kan hadis itu kan harus masuk di akal. Kalau bertentangan dengan akal kan boleh kita tolak. Betul, kita setuju. Betul. Kalau bertentangan dengan akal, hadis nggak boleh diterima. Tapi untuk menentukan itu hadis bertentangan dengan akal atau tidak, kita mesti pakai ilmu, bukan pakai emosi. Mari kita lihat jawaban ahlus sunnah ya ikhwan, tentang peristiwa 50 jadi 5. Ahlus sunnah yakin, beriman dan percaya bahwa Allah Maha Tahu. Kalau umat Nabi Muhammad SAW hanya mampu 5 waktu, tidak akan mampu 50 waktu. Kita percaya, kita beriman. Allah Maha Tahu, Allah sudah tahu itu. Dan ahlus sunnah juga yakin, percaya, beriman bahwa Allah juga Maha Tahu. Maha Tahu, saudara, bahwa kalau Allah berikan 50 waktu, akan ada permohonan keringanan dari Nabi hingga menjadi 5. Allah Maha Tahu, bukan Allah nggak tahu. Dan ahlus sunnah pun yakin, percaya, beriman bahwa Allah juga Maha Tahu bahwa hasil akhirnya hanya 5 untuk umat Nabi, bukan 50. Allah Maha Tahu. Enggak ada ahlus sunnah meragukan itu, saudara. Jadi jangan coba-coba menuduh seolah-olah ahlus sunnah ini menyifatkan Allah dengan bodoh, enggak tahu apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Enggak betul. Kita yakin Allah Maha Tahu bahwa umat Nabi hanya mampu 5. Allah juga Maha Tahu Allah berikan 50, akan ada permohonan keringanan dari Nabi. Allah juga Maha Tahu bahwa hasil akhirnya tetap 5 sesuai dengan kemampuan Nabi, saudara. Ahlus sunnah tidak pernah meragukan itu, saudara. Nah, itu jawaban yang kedua. Jadi yang pertama, jawaban tadi sudah merupakan ciri ahlus sunnah wal jamaah sepenuhnya total percaya dengan cerita Allah dan Nabinya dalam Al-Quran maupun hadis sahih. Jawaban yang kedua, bahwa ahlus sunnah mutlak yakin beriman bahwa Allah Maha Tahu.
kalau umat Nabi cuma mampu 5. Dan Allah juga tahu kok, kalau Allah berikan 50 akan ada makanan keringanan, dan Allah Maha tahu kok hasil akhirnya tetap hanya 5. Nah, jawaban yang ketiga, kalau Allah Maha tahu bahwa hasil akhirnya ada 5, kenapa Allah nggak langsung kasih 5 saja? Kenapa kok pakai 50, diminta keringanan baru 5, saudara? Saudara, Allah subhanahu wa ta'ala itu salah satu namanya adalah Al-Mutakabbir. Apa tahu kita maksud dari Al-Mutakabbir? Zat yang maha membanggakan kebesarannya, kemuliaannya, keagungannya. Buka Al-Quran. Bagaimana Allah banggakan zatnya? Bagaimana Allah tunjukkan kepada hamba-hambanya? Siapa yang ciptakan langit? Siapa yang ciptakan bumi? Siapa yang tumbuhkan itu pepohonan dari bumi yang kering? Siapa yang mengeluarkan air? Allah ceritakan itu, saudara. Allah ceritakan itu dengan Allah tunjukkan kebesaran dan keagungannya. Makanya jangan coba-coba manusia punya sifat takabur, saudara. Karena al-kibriya itu pakaiannya Allah, bukan pakaiannya manusia. Manusia sehebat apapun dia, nggak boleh dia sombong, saudara. Nggak berhak dia membanggakan kehebatannya. Tapi kalau Allah membanggakan kebesaran dan keagungannya, memang itu sifat Allah, saudara. Nah, begitu juga dalam peristiwa ini, Allah ingin tunjukkan kedermawanannya, kebaikannya, kelembutannya kepada umat manusia. Melalui peristiwa ini, seolah-olah Allah mengirimkan pesan kepada manusia. Lihat betapa maha baiknya aku, betapa maha dermawannya aku, betapa maha lembutnya aku. Dari 50, aku kurangkan jadi 5. Masya Allah. Saya mau tanya, kalau Allah mau bangga begitu, boleh tidak? Allah berhak tidak? Berhak. Bukan Allah nggak tahu kalau umat Nabi nggak mampu 50. Bukan. Allah tahu. Cuman Allah ingin tunjukkan betapa maha dermawannya Allah, betapa maha lembutnya. Allah Al-Latiful Wadud, maha lembut. Oh, maha penuh kasih sayang. Dari 50 jadi 5. Allah tunjukkan, ya ikhwah. Bukan Allah nggak tahu. Kira-kira jelas tidak maksudnya? Yang kedua, saudara, kenapa Allah sudah tahu umat Nabi cuma mampu 5? Kok dari 50 jadi 5? Saudara, untuk menumbuhkan rasa malu di hati orang yang beriman. Malu dong kalau ninggalin sholat. Masa dikasih 5 masih ninggalin? Bagaimana 50? Malu, saudara. Kau udah gak mau sholat, ya Allah, 5 aja anda malas, apalagi 50. Jangan-jangan anda gak kerjain semua. Untuk menumbuhkan rasa malu, al-haya syu'batun minal iman. Malu kepada Allah, saudara. Jadi bukan tanpa hikmah. 50 jadi 5, itu penuh dengan hikmah, saudara. Dengan peristiwa tersebut, Allah ingin menjadikan itu pelajaran untuk membangkitkan rasa malu di jiwa sanubari daripada orang-orang yang beriman. Saya tanya, masuk di akal tidak? Siapa bilang nggak masuk di akal? 50 jadi 5. Akal ente yang belum nyampe. Bukan nggak masuk di akal, saudara. Kira-kira jelas tidak? Yang ketiga, bukan itu saja. Untuk menumbuhkan rasa malu di hati orang yang beriman, sekaligus menumbuhkan rasa syukur, saudara. Supaya dia bersyukur, ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, segala syukur bagimu ya Allah. Untung kau berikan hanya 5 kewajiban ini ya Allah. Coba kalau 50, apa nasib umat ini ya Allah? Alhamdulillah wa syukrulillah. Untuk menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Nah, sekarang saya tanya, rasa malu dan rasa syukur itu penting tidak? Penting, saudara. Kira-kira jelas tidak? Baik, yang berikutnya yang keberapa? Yang kelima. Taib, saudara. Salah satu sifat manusia banyak keluh kesah. Betul. Allah yang kasih tahu. Banyak apa? Andai kata tidak 50 jadi 5, cuma langsung 5, mungkin manusia dari dulu sampai sekarang ngeluh, ya Allah kenapa banyak bener sih 5? Kenapa sih nggak 1 aja? Sifat manusia penuh keluh kesah, saudara. Ngeluh. Nah, untuk menutup keluh kesahnya, Allah berikan 50 jadi 5. Sehingga dia mau ngeluh malu, saudara. Justru mestinya dia bersyukur, bukan mengeluh. Dan nggak pantas dia mengeluh. Kenapa? Dari 50
sudah diturunkan jadi 5, masih ngeluh juga, emang kelewatan. Jadi apa? Untuk menutup celah. Jangan sampai nanti manusia protes di hadapan Allah. Ya Allah, aku pengen sholat ya Allah, cuman kau kasih 5 sih. Kan manusia banyak keluh kesah. Nanti di pengadilan Allah kan bisa begitu, saudara. Ya Allah, aku ingin ibadah ya Allah. Cuman kau sholat kasih 5, coba kasih 1, aku sholat ya Allah. Kasih 5, ini keluhan manusia. Bahkan nanti ada orang kaya ngeluh, ya Allah, kau jadikan aku orang kaya, jadi aku sibuk dengan harta ya Allah. Bukan gak mau ibadah, sibuk, kau kasih aku jadi orang kaya sih. Yang miskin begitu juga. Ya Allah, aku ini mau ibadah, tapi kau kasih aku jadi orang miskin, aku kelaparan. Nah karena aku miskin ya Allah, akhirnya aku jadi kurang ibadah. Yang banyak penyakit juga begitu. Nanti akan dijadikan alasan di hadapan Allah. Ya Allah, aku sakit-sakitan. Coba kau kaki aku sehat ya Allah, aku ibadah ya Allah. Manusia. Makanya dalam satu riwayat disebutkan, saudara, itu para nabi yang diutus oleh Allah akan menjadi saksi atas umat manusia. Yang kaya, yang beralasan karena sibuk dengan kekayaannya nggak bisa ibadah, saudara, Allah panggilkan Nabi Sulaiman. Lebih kaya mana kau dengan Sulaiman? Sulaiman kaya, raja, saudara, tetap ibadah kepada Allah. Jadi manusia nggak punya alasan. Oh, yang sakit-sakitan, Allah panggil, saudara. Siapa nabi yang sakitnya berkepanjangan? Nabi Ayub. Sakitnya sampai begitu luar biasa, saudara. Bayangkan terus kalau dia bilang, oh ya Allah aku sakit. Ini Nabi Ayub sakit sampai belatungnya tuh yang jatuh ditaruh lagi, saudara. Jadi kalau bicara soal sakit, saudara, Nabi Ayub sakit, parah sakitnya. Tapi tetap ibadah kepada Allah. Oh, ada yang mengatakan dia miskin, saudara, dipanggil Nabi Isa. Nabi Isa lebih miskin dari dia. Udah gitu dihina-hina lagi, saudara. Difitnah segala macam, dimusuhi oleh kaumnya, saudara. Sampai pada akhirnya yaitu merencanakan untuk membunuhnya. Jadi nggak ada alasan. Tidak ada alasan manusia ini tidak ibadah. Jangan kaya dijadiin alasan, miskin dijadiin alasan. Memang manusia begitu. Yang miskinnya dijadiin alasan, yang kayanya dijadiin alasan, yang sibuknya dijadiin alasan. Nah, kita lihat aja. Kalau ada orang kita ajak ngaji, kenapa sih? Wah, saya sibuk nih, banyak kerjaan. Nggak mau ngaji dia, saudara. Coba kalau yang miskin, bagaimana? Wah, saya nanti dah, saya lagi sulit nih, lagi susah, lagi menderita. Nantilah kalau udah senang baru saya ngaji. Jadi semua sudah sakitnya dijadikan alasan, sibuknya dijadikan alasan, begitu. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini Allah tutup itu pintu alasan, saudara. Jadi nggak ada lagi nanti mengatakan, ya Allah 5 itu kebanyakan. 5 saja kau tidak kerjakan. Bagaimana 50 kalau aku tidak kurangkan? Masya Allah. Nah kalau begitu ceritanya masuk di akal tidak? Masuk. Jangan bilang nggak masuk di akal dulu, saudara. Nah, baik. Ada lagi selanjutnya. Udah berapa tuh barusan? Nah, ini pada nggak ngitung kali ini. Yang keenam, saudara, melalui peristiwa Isra Mi'raj, ada kejadian 50 waktu sholat menjadi 5. Allah ingin pamerkan di hadapan umat manusia, khususnya orang-orang beriman, betapa mulia dan agungnya akhlak Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana nggak mulia, saudara? Untuk minta keringanan buat umatnya, untuk cinta kasih buat umatnya, Nabi rela 9 kali pulang pergi menghadap Allah, walaupun harus menanggung beban malu, saudara. Subhanallah. Saya kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat kewajiban bayar pajak, betul. Namanya PBB, betul. Nah, kebetulan PBB kita begitu kita buka, setahun mesti bayar pajak 5 juta. Ini bagi orang kaya kecil. Tapi bagi masyarakat biasa berat tidak? Berat. Di Jakarta sepetak tanah itu pajak PBB-nya 5 juta setahun. Kita sampai kayak ngontrak sama pemerintah. Nah, saudara, ini warga 5 juta keberatan, datang ke lurah, Pak Lurah tolong dong, sampein ke Pak Camat, minta keringanan Pak Lurah, nggak mampu saya 5 juta. Pak Lurahnya baik, datang ke camat. Nah, begitu datang ke camat, camat kurangin, ya udah, keluargamu nggak mampu, kurangin 500.000, jadi 4,5 juta. Bagus gak? Bagus.
Lurah seneng sampein ke warganya, alhamdulillah udah dikurangin Pak Camat. Dari 5 juta jadi 4,5 juta. Ini warga jawab, waduh masih berat Pak Lurah. Pak Lurah datang lagi lah ke Pak Camat. Lurahnya baik, datang lagi ke camat. Kali ini camatnya nggak tanggung-tanggung. Ya udah, kalau gitu saya potong lagi 2 juta. Jadi tinggal 2,5 juta. Gede gak tuh potongan? Gede. Balik nih lurah girang, kasih tahu warga udah dikurangin sama Pak Camat. Separuh sekarang cuma 2,5 juta. Terus warganya jawab, waduh masih berat Pak Lurah. Pak Lurah balik lagi lah Pak Camat. Saya mau tanya, kira-kira Pak Lurah mau balik lagi nggak ke camat? Tuh Pak Lurah bilang, gila lo. Ini udah pemotongan besar. Kalau saya balik ke Pak Camat, bisa ditempeleng saya sama Pak Camat. Takut dia balik lagi, saudara. Bisa dimarahi sama Pak Camat. Bisa-bisa Pak Camat bilang, nanti kau kepala desa nggak tahu diri, nggak bisa atur kau punya warga, nggak bisa atur kau punya pengikut. Nggak berani lurah balik lagi, saudara. Kira-kira begitu nggak? Ini Nabi alaihi salatu wassalam diberikan kewajiban 50 waktu. Allah udah kurangin 5, balik lagi. Allah kurangin 5, balik lagi. Allah kurangin 5, balik lagi. Kalau yang terakhir sisa 5, andai kata Nabi tidak terlalu malu kepada Allah, bukan nggak mungkin Nabi minta keringanan lagi, saudara. Tapi Nabi mengatakan cukup ya Musa. 5 waktu cukup, aku punya umat. Karena saking malunya, saudara. Artinya jawaban Nabi kepada Nabi Musa, aku malu ya Musa. Berarti memang 9 kali Nabi pulang pergi kepada Allah bukan tanpa beban. Sebab untuk 50 waktu Nabi mampu, saudara. Untuk 5 waktu Nabi bisa mengerjakannya. Kenapa Nabi rela pulang pergi? Untuk umatnya. Nabi pamerkan di depan orang-orang yang beriman, di depan hamba-hambanya. Lihat aku punya Nabi, lihat aku punya Rasul, lihat aku punya Habib, aku punya kekasih. 9 kali pulang pergi minta keringanan hanya untuk kepentingan umatnya. Subhanallah. Itu berarti Nabi sedang dipamerkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ceritanya jadi masuk di akal tidak? Masuk. Pantas 50 jadi 5. Banyak pelajaran di dalamnya. Nah, lalu bagaimana tentang Musa? Saudara, ini juga pelajaran. Yang ketujuh, saudara. Melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah tunjukkan kepada kita semua betapa akhlak kita punya Nabi. Walaupun beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling utama, Nabi yang paling tinggi, Nabi yang paling cerdas. Tapi saudara, tetap beliau mau mendengar nasihat dari orang lain. Beliau mau dengar saran dari orang lain. Nabi nggak sombong. Begitu Nabi Musa menyampaikan, ada Nabi Musa, udahlah Musa, lu gak usah banyak ngomong, gue lebih pinter dari lu. Ada begitu? Nggak ada. Nabi berhenti dengerin. Dan Nabi Musa patut didengar, punya pengalaman, ada khibrah. Penting belajar dari pengalaman, penting mendengar nasihat orang lain. Ini akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekali lagi saya tanya, kalau begitu ceritanya jadi masuk di akal tidak? Masuk. Jadi siapa bilang gak masuk di akal? Israiliyat, pembohong, enak gitu ngomong. Akal ente kalau nggak mampu mikir, belajar dulu, cari ilmunya. Sebab akal itu nggak bisa berpikir lebih dalam tanpa amunisi ilmu, tanpa senjata ilmu. Nah, jadi jangan langsung main tuduh saja. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi ada pelajaran akhlak yang luar biasa. Nabi diajarkan akhlak mendengar saran dari orang lain. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, Nabi diajarkan untuk belajar dari pengalaman orang lain, saudara. Nabi Musa punya pengalaman. Dan ada lagi akhlak yang kesembilan. Betapa Nabi itu menghadap Allah itu kan diantar oleh Jibril. Allah yang tugaskan Jibril untuk ngantar nabinya menghadap Allah. Nabi nggak main nyelonong sendiri, saudara. Nabi punya etika, akhlak yang tinggi. Tanya dulu kepada Jibril, boleh gak balik lagi? Itu pelajaran luar biasa, saudara. Kita diajarkan etika, diajarkan akhlak, saudara. Oh, Nabi yang bawa adalah malaikat Jibril. Nabi tanya kepada Jibril, begitu Jibril izinkan, saudara. Kemudian Nabi tahu betul, karena Jibril punya pengetahuan, karena Jibril punya kedekatan dengan Allah, karena Jibril punya tugas sebagai pembawa
wahyu, saudara. Nah, maka itu Nabi nggak mau melangkai. Ini akhlak yang luar biasa. Padahal Nabi itu adalah afdolul sudar halqi. So afdolnya makhluk. Subhanallah. Nah, jadi setelah kita lihat seperti itu, masuk di akal tidak? Jadi dalam 9 dalil yang kita sebutkan tadi, ternyata peristiwa itu masuk di akal. 50 jadi liar. Nah, maka itu kita nasihatkan kepada mereka yang berada di luar ahlus sunnah wal jamaah. Anda ingin mengkritik ahlus sunnah, silakan. Silakan. Hat burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan kepada kami, kalian punya dalil, kalian punya hujjah, kalian punya argumentasi, silakan. Tapi jangan terlalu mudah atau terlalu terburu-buru. Kalian itu mengatakan ahlus sunnah pembohong, Bukhari Muslim pembohong, para habaib dan para kiai pembohong. Cerita ini dikatakan sebagai pembodohan umat, pendangkalan akidah. Enggak begitu. Di mana pembodohan umatnya? Di mana pendangkalan akidahnya? Di mana letak bohongnya? Kecuali kalau hadis ini hadis maudhu, hadis palsu. Atau katakan setidaknya hadis ini dhaif. Kalian masih boleh cerita, teriak seperti itu. Tapi ini hadis sahih. Ada di Bukhari Muslim. Dan ada di kitab-kitab sunan. Dan ada di kitab-kitab hadis lainnya. Termasuk musnad Imam Ahmad, saudara. Bagi ahlus sunnah, kalau hadisnya sudah sahih, memang terbukti Nabi yang bercerita, ya kami percaya dengan cerita Nabi. Nah, ini yang gak boleh kita lupa, saudara. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Nah, di sini saya singgung sedikit. Sebetulnya ini kita belum sampai ke babnya. Ini masuknya nanti di bab terakhir. Cuman karena di sini kita sedang bicara iman, ilmu dan akal, satu saja saya mau kasih fakta sejarah yang menarik. Sepulang Nabi Isra Mi'raj, ini nanti akan kita kupas lagi di akhir daripada pembahasan pada Jumat yang kesekian ke depan. Waktu Nabi alaihi salatu wassalam pulang dari Isra Mi'raj, setelah beliau cerita kepada penduduk kota Mekah yang muslim maupun yang non muslim, ada peristiwa menarik di mana Abu Jahal bertemu dengan Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, pada pertemuan itu Abu Jahal ini memprovokasi Abu Bakar. Dipancing Abu Bakar untuk menggunakan logika dan ilmu, saudara. Dipancing. Apa kata Abu Jahal? Ya Abu Bakrin, hei Abu Bakar, atusaddiqu kadzba Muhammadin? Apa kau masih percaya dengan bohongnya Muhammad? Hei Abu Bakar, pakai akal sehatmu, pakai otak warasmu, pakai dong ilmumu. Kan kau pengalaman. Dari kota Mekah ke Palestina dengan menunggang kuda, menunggang unta tanpa istirahat. 15 hari 15 malam baru sampai. Pulang pergi 1 bulan. Lalu Muhammad bercerita hanya dalam waktu sebagian malam pulang pergi dari Mekah ke Palestina. Pakai akal sehatmu, pakai otak warasmu, hai Abu Bakar. Jangan terlalu mudah atau terlalu terburu-buru. Kalian itu mengatakan ahlus sunnah pembohong, Bukhari Muslim pembohong, para habaib dan para kiai pembohong. Cerita ini dikatakan sebagai pembodohan umat, pendangkalan akidah. Enggak begitu. Di mana pembodohan umatnya? Di mana pendangkalan akidahnya? Di mana letak bohongnya? Kecuali kalau hadis ini hadis maudhu, hadis palsu. Atau katakan setidaknya hadis ini dhaif. Kalian masih boleh cerita, teriak seperti itu. Tapi ini hadis sahih. Ada di Bukhari Muslim. Dan ada di kitab-kitab sunan. Dan ada di kitab-kitab hadis lainnya. Termasuk musnad Imam Ahmad, saudara. Bagi ahlus sunnah, kalau hadisnya sudah sahih, memang terbukti Nabi yang bercerita, ya kami percaya dengan cerita Nabi. Nah, ini yang gak boleh kita lupa, saudara. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Nah, di sini saya singgung sedikit. Sebetulnya ini kita belum sampai ke babnya. Ini masuknya nanti di bab terakhir. Cuman karena di sini kita sedang bicara iman, ilmu dan akal, satu saja saya mau kasih fakta sejarah yang menarik. Sepulang Nabi Isra Mi'raj, ini nanti akan kita kupas lagi di akhir daripada pembahasan pada Jumat yang kesekian ke depan. Waktu Nabi alaihi salatu wassalam pulang dari Isra Mi'raj,
setelah beliau cerita kepada penduduk kota Mekah yang muslim maupun yang non muslim, ada peristiwa menarik di mana Abu Jahal bertemu dengan Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, pada pertemuan itu Abu Jahal ini memprovokasi Abu Bakar. Dipancing Abu Bakar untuk menggunakan logika dan ilmu, saudara. Dipancing. Apa kata Abu Jahal? Ya Abu Bakrin, hei Abu Bakar, atusaddiqu kadzba Muhammadin? Apa kau masih percaya dengan bohongnya Muhammad? Abu Bakar, pakai akal sehatmu, pakai otak warasmu, pakai dong ilmumu. Kan kau pengalaman dari kota Mekah ke Palestina dengan menunggang kuda, menunggang unta tanpa istirahat. 15 hari 15 malam baru sampai. Pulang pergi 1 bulan. Lalu Muhammad bercerita hanya dalam waktu sebagian malam pulang pergi dari Mekah ke Palestina. Pakai akal sehatmu, pakai otak warasmu, hai Abu Bakar. Pakai ilmumu. Abu Bakar dipancing untuk gunakan akal dan ilmu, saudara. Gunakan logika dan ilmu. Tapi Sayyidina Abu Bakar nggak terpancing. Sebab kalau Sayyidina Abu Bakar pakai logika, sulit logika menguraikannya. Bagaimana logika bisa ngurain? Ada seorang manusia di zaman tersebut yang bisa melakukan perjalanan begitu jauh dalam waktu yang singkat. Kalau Abu Bakar mau jawab pakai ilmu manusia belum sampai, saudara. Kalau zaman sekarang kita jawab pakai ilmu, mudah. Sekarang orang katakan dari Masjidil Haram di Mekah sampai Al-Masjidil Aqsa di Palestina, itu dalam waktu 1 jam bisa sampai. Kita nggak kaget. Ini zaman ada pesawat terbang, ini zaman ada mesin jet, ini zaman ada pesawat Boeing, saudara. Kenapa? Ilmu manusia sudah sampai. Tapi di zaman itu 15 abad yang lalu, ilmu manusia belum sampai. Pesawat terbang belum ada, mesin jet belum ada. Nah, kalau ilmunya belum sampai, bagaimana mau ngejawabnya, saudara? Nah, maka itu Sayyidina Abu Bakar enggak terpancing. Beliau dipancing pakai logika? Enggak, beliau enggak mau pakai. Beliau dipancing pakai ilmu, pengetahuan, pengalaman? Enggak, beliau enggak mau pakai. Lalu apa jawab beliau? Begitu Abu Jahal bertanya, atusaddiqu kadzba Muhammadin? Apa kau percaya dengan bohongnya Muhammad? Sayyidina Abu Bakar langsung menjawab, lau qala Muhammadun ab'ada min dzalik wallahi la saddaqtu. Masyaallah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar, saudara? Andai kata Nabi Muhammad bercerita ab'ada min dzalik, lebih jauh dari itu, artinya lebih jauh dari Isra Mi'raj, lebih aneh, lebih ajaib, saudara, lebih sulit dipahami daripada Isra Mi'raj. Selama Nabi yang cerita, walaupun itu cerita lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada Isra Mi'raj, wallahi, demi Allah, la saddaqtu, niscaya pasti aku percaya dan aku benarkan. Allahumma shalli wa sallim. Coba lihat, saudara. Ini jawaban luar biasa, nggak pakai logika, nggak pakai ilmu, pakai iman. Makanya Sayyidina Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Itu bukan julukan main-main, saudara. Kenapa dijuluki As-Siddiq? Beliau membenarkan cerita Nabi tatkala orang lain mendustakannya. Beliau terima bulat-bulat itu cerita Nabi tanpa reserve. Nggak ada sedikit pun keraguan. Bulat beliau terima, percaya. Saudara, sementara orang lain masih mempertanyakannya. Ini iman macam mana ini, saudara? Enggak mau repot-repot pakai logika. Pokoknya kalau Nabi cerita, udah benar. Selesai. Subhanallah. Ini namanya menjawab dengan iman. Iman itu ajaib. Iman bisa menjawab yang logika belum bisa menguraikan. Iman bisa menjawab yang ilmu belum sampai, saudara. Itu iman. Makanya akal ini anugerah Allah yang luar biasa besarnya. Tapi cara menggunakannya ikat dengan iman. Ilmu itu anugerah Allah yang luar biasa. Tapi cara menggunakannya ikat dengan iman. Kalau akal tidak diikat dengan iman, jadi liar. Ilmu tidak diikat dengan iman, jadi disalahgunakan. Makanya sekarang kita lihat, banyak orang-orang liberal, itu gelarnya profesor doktor, saudara. Artinya otak mereka itu cerdas, mereka belajar. Orang pinter, bukan bodoh, berpendidikan tinggi, keluar negeri, sampai dapat gelar profesor doktor, saudara.
Nah, tapi akhirnya mereka terlalu bangga dengan logika dan ilmunya. Mereka lupa dengan iman. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka halalkan yang haram, haramkan yang halal. Itu yang terjadi, saudara. Tapi dikafirin nggak mau. Kalau kita kafirkan, nggak mau mereka, saudara. Bahkan mereka merasa paling Islam, paling iman. Kenapa bisa terjadi, saudara? Karena logika yang mereka punya, ilmu yang mereka punya, saudara, tidak diikat dengan iman. Nah, jadi iman itu ajaib, iman itu luar biasa. Iman itu adalah anugerah Allah yang luar biasa. An-nikmatul kubra. Nikmat yang paling besar diterima oleh seorang manusia adalah iman. Saya tidak katakan akal itu tidak besar. Saya tidak katakan ilmu itu tidak besar. Akal, ilmu itu dua nikmat yang luar biasa besarnya dari Allah. Tapi jangan lupa, iman adalah nikmat yang terbesar. Ikat itu akal, ikat itu ilmu. Jangan sampai lepas daripada iman. Nah itu yang perlu kita ingat. Jadi luar biasa jawaban Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhum ketika itu betul-betul satu jawaban yang dilandaskan kepada iman. Dan di kemudian hari ternyata akhirnya jawaban Sayyidina Abu Bakar itu bisa dibuktikan dengan logika, dengan ilmu. Cuman ketika itu ilmunya memang belum sampai, tapi sekarang ilmunya sudah sampai. Nggak heran lagi, kenapa bingung? Kalau manusia aja bisa menciptakan satu kendaraan untuk menempuh jarak jauh dalam waktu yang singkat, apalagi Allah yang Maha Kuasa. Nah, jadi artinya itu kalau di zaman sekarang orang masih meragukan peristiwa Isra Mi'raj, ya kelewatan, saudara. Nah, kalau sekarang masih meragukan, kelewatan. Sebab sekarang udah bisa dijawab dengan logika, udah bisa dijawab dengan ilmu. Nah, dulu di zaman Nabi harus dijawab dengan iman. Ilmu, saudara, dan logika nggak sampai. Di zaman sekarang pun ada persoalan-persoalan yang logika dan ilmu nggak sampai, saudara. Contohnya, kalau kita bicara surga dan neraka, mau dilogikakan bagaimana? Emang ada yang bisa mau logikakan surga neraka? Nggak bisa. Emang ada yang pernah lihat surga dan neraka di antara kita? Nggak ada. Ilmunya nggak sampai, saudara. Nggak sampai. Maka itu iman kepada adanya surga dan adanya neraka, saudara. Untuk bisa percaya, yakin, menerima, kuncinya adalah iman. Iman. Wajib kita percaya, saudara. Nah, kalau kita merasionalisasikan, bagaimana merasionalisasikannya? Nggak bisa. Nggak ada di antara kita yang pernah punya pengalaman masuk surga sama neraka. Kalau ada yang punya pengalaman, dia bisa jadi saksi kita tuh. Anda pernah ke surga, Anda jadi saksi. Nggak bisa, saudara. Di antara kita, karena itu banyak masalah-masalah ghaibiyat, masalah-masalah alam gaib yang diceritakan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran maupun hadis harus diterima dengan iman. Diterima dengan iman. Iman itu sangat penting, saudara. Nah, karena itu kalau ada profesor, doktor, kelihatan ilmunya tinggi, akalnya tajam, ilmunya luas, tapi ujung-ujungnya ateis, tidak percaya dengan keberadaan Allah, tidak percaya dengan agama, itu tadi, saudara, karena akal dan ilmunya dibiarkan berpikir liar, ilmunya disalahgunakan, akhirnya dia jadi melenceng daripada ajaran agama. Na'udzubillah min dzalik. Nah, baik, saya pernah membahas di majelis ini, untuk membuktikan iman itu teramat penting. Salah satunya kita ambil dari dialog yang terjadi di antara Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu dengan Al-Imam Muhammad Al-Baqir, yaitu ayah daripada Imam Ja'far Shadiq. Al-Imam Abu Hanifah memberikan pelajaran kepada kita ketika ditanya oleh Imam Muhammad Al-Baqir tentang konsep berfikirnya, saudara. Nah, saya tidak mau cerita panjang lebar soal konsep berfikirnya, tapi ada yang menarik. Yang menarik, kita diberikan contoh pertama soal sholat dan puasa. Sholat dan puasa sama-sama wajib, tapi sholat lebih wajib daripada puasa. Dalam rukun Islam pun sholat disebutkan lebih dulu daripada puasa. Dan nggak sampai di situ, sholat juga merupakan imaduddin, yaitu tiangnya agama. Tapi ada yang menarik,
perempuan yang haid, saudara, itu wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan karena haidnya. Sementara sholat yang ditinggalkan karena haidnya tidak perlu diqadha. Itu aturan syariat. Nah, ini kalau pakai logika, saudara, pakai logika tanpa iman, nggak bisa diterima, saudara. Kenapa? Mari kita lihat logika liar ini, saudara. Ini saya sebut logika liar. Dia akan katakan apa? Kalau sholat saja yang lebih tinggi dari puasa tidak perlu diqadha, apalagi puasa. Itu logika. Jadi kalau sholat tidak perlu diqadha, maka perempuan-perempuan yang haid tidak perlu mengqadha puasanya. Itu namanya logika. Atau sebaliknya, logika lihat, sebaliknya, puasa saja yang tidak lebih tinggi daripada sholat mesti diqadha, apalagi sholat. Maka kalau pakai logika liar, mestinya perempuan yang haid wajib untuk mengqadha sholatnya. Kenapa? Puasa aja wajib diqadha, apalagi sholat. Itu logika. Kira-kira jelas tidak? Kalau akal secara logika, saudara, barusan saudara kelihatannya benar gak? Benar. Logika. Tapi uniknya, syariat nggak ikut itu logika, saudara. Enggak, syariat punya aturan, pokoknya puasanya diqadha, sholatnya enggak, titik. Bagi perempuan yang haid, saudara. Jadi tidak ikut logika yang pertama, tidak ikut logika yang kedua, enggak. Nah, sekarang sikap kita sebagai orang beriman bagaimana? Terima saja dulu dengan iman. Terima, amanna bisyariah wa saddaqna bisyariah. Aku beriman kepada syariat, ya Allah. Aku terima syariatmu. Iman dulu yang terima, jangan protes sama akal. Jangan, bahaya kalau akal memprotes, saudara. Nanti yang diprotes itu imannya, yang diprotes itu syariatnya, yang diprotes itu keputusan Allah dan Rasulnya. Bisa mulhid dia, saudara. Terima dulu pakai iman. Nah, kalau udah terima pakai iman, baru akal nanya. Tanya, ya Allah, bukan aku memprotesmu, ya Allah. Bukan hamba ingin mengkritik putusanmu, ya Allah. Tapi li'itmi'nanil qalb, supaya hati hamba tenang. Wa litaqwiyatil iman, supaya iman hamba ini semakin kuat, ya Allah. Kenapa sih kok yang puasanya wajib diqadha, yang sholatnya enggak, ya Allah? Kan sholat lebih utama dari puasa, ya Allah. Enggak apa-apa, silakan akal bertanya. Itu namanya akal bertanya untuk menggali hikmah, bukan memprotes, saudara. Kalau tadi akal memprotes, dia protes syariat, saudara. Jangan, terima dulu pakai iman. Silakan tanya pakai akal. Nah, kalau udah tanya pakai akal, jawab pakai ilmu. Nah, ilmu itu, saudara, kita ikat dengan iman, kita tuntun akal untuk menelusuri, cari jawabannya. Nah, begitu kita tuntun, ketemu jawabannya. Oh iya, puasa itu kan setahun sekali. Kalau perempuan mengalami haid di bulan Ramadan, katakan 7 hari, dia punya qadha puasa cuma 7 hari. Dan dia bisa bayar dalam waktu 1 tahun. Dia bisa bayar sekaligus 7 hari. Dia bisa bayar dicicil sehari-sehari sepanjang 1 tahun. Dia boleh bayar di bulan Syawal, boleh bayar di bulan Dzulqa'dah, boleh bayar di bulan Dzulhijjah, boleh bayar di bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, bahkan di Sa'ban. Nah, sekarang jujur, kalau utang puasa 7 hari dibayar sepanjang 1 tahun, berat atau ringan? Ringan. Oh, ringan. Pantas diwajibin sama Allah. Ringan. Allah wajibin wanita untuk mengqadhanya. Tapi kalau sholat sehari itu 5 waktu. Kalau dia haid 7 hari, berarti 35 waktu sholat dia tinggal. Kalau sholat diwajibkan qadha, berarti setiap dia haid, kemudian bersih, kemudian dia mandi untuk mengangkat hadas besarnya tadi, saudara. Setelah itu dia wajib qadha 35 waktu sholat. Kalau cuma 7 hari haidnya, kalau 14 hari, nah, kan dikali 2 lagi 70 waktu sholat. Nah, saya mau tanya, kira-kira merepotkan tidak? Berat tidak bagi perempuan? Berat. Allah Maha tahu ini berat bagi kaum wanita. Nah, Allah nggak wajibkan. Kenapa? Rahmatan minallah wa safaqatan minallah lin nisa.
Itu merupakan rahmat, bentuk kasih sayang Allah untuk kaum wanita. Allah bebaskan, nggak usah kodok sholatnya. Ternyata masuk di akal tidak? Masuk logika, saudara. Siapa bilang syariat Allah nggak masuk di akal? Oh, pantes sholatnya nggak perlu dikodok karena berat. Nah sekarang perempuan itu ngurus haidnya aja udah repot, saudara. Ngurus darah haidnya yang keluar selama 7 hari bukan gampang. Berapa banyak perempuan yang haid itu kepalanya pusing, berapa banyak yang haid perutnya sakit, berapa banyak haid yang haid badannya meriang, saudara. Udah berat ngurus haid. Nah mungkin kita kaum lelaki nggak tahu beratnya karena belum pernah ngalamin haid. Nah emang sekali-sekali laki perlu haid 7 hari aja. Kalau nggak kalang kabut kita, saudara. Artinya tahu tuh berat. Nah kalau itu berat, pantas Allah nggak tambah berat lagi dengan qada sholat. Saya mau tanya, ternyata syariat Nabi masuk di akal tidak? Masuk. Jadi jangan protes dulu, akal protes. Wah ini nggak masuk di akal, ini syariat. Masa sholat yang lebih wajib daripada puasa nggak dikodok, puasanya dikodok. Ini nggak masuk di akal, ini nggak logis. Bukan nggak logis, akal ente yang mandek. Karena ente nggak punya ilmu, ente nggak ikat dengan iman. Jadi logikamu nggak berjalan. Logika kalau mau jalan benar, ikat dengan iman. Amunisi kasih dengan ilmu, saudara. Insya Allah dia bisa dapat jawaban. Kira-kira jelas tidak? Taib. Nah, kemudian Al-Imam Abu Hanifah menambahkan contoh yang kedua. Ini luar biasa contoh-contoh yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah, saudara. Yang kedua, saudara, air kencing itu najis. Air mani itu, saudara, sebagian ulama mengatakan suci. Sebagian madhab. Nah ini menarik. Air kencing najis, air mani suci. Air kencing kalau keluar kita nggak wajib mandi. Air mani kalau keluar wajib mandi. Itu aturan syariat tuh. Allah punya aturan. Kan kemarin udah dibahas oleh Kiai Zain, saudara. Nah sekarang persoalannya logika nggak terima. Kalau logikanya tidak diikat dengan iman, ini bagaimana aturan Islam? Nggak logik nih. Masa yang suci keluar wajib mandi, yang najis enggak? Nah mestinya pakai logika, kalau yang suci saja keluar wajib mandi, keluar yang najis lebih wajib mandi. Sehari 10 kali kencing, 10 kali mandi. Jadi mujair kita. Insya Allah. Atau logika terbalik. Kita balik logikanya, saudara. Yang najis saja keluar nggak wajib mandi, apalagi yang suci. Jadi kalau pakai logika, mestinya keluar mandi nggak perlu mandi. Kenapa? Orang yang najis saja nggak wajib mandi, kok yang suci jadi wajib mandi? Itu logika, saudara. Cara berpikir logika begitu tuh, tegak lurus saja dia, hitam putih, saudara. Kenapa? Karena nggak diikat pakai iman. Nah Islam nggak begitu, saudara. Terima dulu pakai iman. Ya Rabb, amanna bisyari'ah, sadaqna bisyari'ah. Aku terima, ya Allah, kau punya aturan. Aku beriman, ya Allah, dengan kau punya aturan. Keluar mandi, wajib mandi. Keluar air kencing, tidak wajib mandi. Aku terima, ya Allah. Terima pakai iman. Habis itu akal boleh nanya, tapi jangan protes. Ya Allah, untuk menambah ketenangan jiwa, kekuatan iman, kenapa sih kok yang suci keluar nggak wajib mandi, yang suci keluar wajib mandi, yang najis kok justru enggak? Kenapa ya Allah? Kenapa? Kan mestinya kalau yang najis tidak wajib mandi, apalagi yang suci. Atau dibalik, kalau yang suci aja wajib mandi, apalagi yang najis. Kenapa ya Rob? Nah silakan akal nanya. Untuk apa? Gali hikmah. Habis itu jawab dengan ilmu. Yang dituntun dengan iman. Ajak itu akal berpikir. Terus berpikir, saudara. Nah, dapat jawabannya. Ada 2 jawaban, saudara. Pertama seperti tadi. Orang itu kalau kencing sehari itu frekuensinya tinggi, bisa 5 kali. Kalau diwajibkan mandi, alangkah repot dia punya hidup. Dia mau sholat subuh, oh semalam sebelum tidur saya kencing, berarti mesti mandi. Mesti mandi sudah, nggak bisa main ambil wudhu begitu aja. Nah, habis selesai ntar zuhur mau sholat lagi. Tadi habis sarapan saya kencing, berarti mesti
mandi lagi. Nah, terus begitu mau sholat asar, saudara, ingat tadi habis makan siang kencing juga, ya mesti mandi lagi. Nah, begitu mau maghrib, saudara, dia ingat tadi kayaknya jam 5 saya kencing, saudara, mesti wudhu lagi mau sholat maghrib. Nanti begitu maghrib mau sholat isya, saudara, pakai ingat barusan habis makan malam kencing, dia mandi lagi. Jadi berapa kali mandi? 5. Saya mau tanya, jujur, kira-kira kalau begitu kewajibannya, repot gak hidup kita? Sibuk, repot, saudara. Repot, apalagi tinggal di Megamendung yang dingin. Mandi 5 kali ya, saudara, beku kita punya badan. Alangkah repotnya kalau itu diwajibkan, saudara. Nah, akal nerima, oh pantas. Keluar kencing gak wajib mandi, supaya gak merepotkan hidup umat manusia. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kamu kemudahan, bukan kesulitan. Oh, kita dibuat mudah sama Allah, kita punya hidup. Masuk di akal tidak? Nah, lalu kenapa keluar yang suci kok wajib mandi? Nah, itu kan keluar mandi kan nggak tiap hari. Mandi kan keluar sekali-sekali, palingan yang tiap hari pengantin baru. Iya. Nah, kalau yang bukan pengantin baru kan nggak tiap hari keluar. Bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali. Maaf, ada setahun bininya nggak ditengokin. Ada, saudara. Artinya apa? Saya cuma ingin menyebutkan, air mani itu keluar sekali-sekali. Kalau diwajibkan mandi, tidak membebankan, tidak memberatkan, pantas diwajibin mandi. Masuk di akal tidak? Nah, tambahan lagi, saudara. Orang kalau keluar mani, maaf, 75% tenaga hilang, lemas. Betul? Saya mau tanya nih, kita kalau kerja ke sawah dari pagi sampai sore, capek nggak? Capek sore, wah lemes badan, capek, udah berkeringat. Kita pengen seger, ngapain? Mandi. Kenapa? Mandi itu memulihkan tenaga. Tenaga hilang, saudara, mandi itu pemulihan tenaga. Makanya kalau orang keluar mani, Nabi anjurkan buru-buru mandinya, jangan ditunda, supaya kita aktif lagi, giat lagi. Kalau pagi keluar mani, kita nggak mandi, sampai sore kita lemes, males, saudara. Mau terima males, mau terima tamu males, mau baca kitab males, mau ngajar males, saudara. Tapi coba mandiin segera, saudara. Begitu mandu, badan segar, kita siap untuk beraktivitas lagi, saudara. Oh, pantas keluar mani disuruh mandi untuk pemulihan tenaga. Masuk di akal tidak? Masuk. Sedangkan kencing, saudara, kan gak ada yang ngos-ngosan. Emang kencing buang tenaga? Enggak, kecuali kencing batu. Ini kencing ini justru bikin lega, saudara. Coba kalau kita kebelat kencing, kita tahan nih, mau kencing, saudara. Mau duduk salah, mau diri salah, mau ngajar salah, mau pergi salah, mau duduk sama tamu salah, udah serba salah, saudara. Tapi begitu kita kencingin, lega. Justru kencing itu, saudara, dia itu nggak menghilangkan tenaga, justru melegakan kita beraktivitas. Oh, pantas keluar kencing nggak wajib mandi, cukup istinja, bersihkan najisnya. Ya nanti kalau mau sholat, cukup berwudu. Subhanallah, ternyata masuk di akal tidak? Masuk. Jadi jangan protes dulu, kenapa begini, kenapa begitu, ini nggak logik, ini syariat Islam nggak masuk di akal. Bukan nggak masuk di akal, akal ente yang nggak nyampe. Kira-kira jelas tidak? Nah, itu yang saya sebut dengan istilah gagal paham. Itu namanya gagal paham. Dia punya logika, dia punya ilmu, tapi pahamnya gagal. Kenapa bisa gagal paham? Karena tidak diikat dengan iman. Ada satu lagi pelajaran dari Imam Abu Hanifah. Yang ketiga adalah, saudara, Abu Hanifah mengingatkan tentang bagi waris. Kita kalau lihat perempuan sama laki, saudara, mana yang lebih kuat? Lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahkan Allah sebut dalam Al-Quran, kalau yang namanya lelaki itu pemimpin lebih kuat daripada wanita. Nah, berarti jujur, berarti kalau bicara yang lebih lemah, laki atau perempuan? Perempuan. Nah, kalau pakai logika, yang lemah itu kan kebutuhannya lebih banyak.
Yang lemah itu kan lebih membutuhkan perlindungan. Yang lemah itu kan lebih membutuhkan persiapan dana. Nah, lalu kenapa yang lemah justru dikasih sedikit dalam warisan? Lah kok yang kuat dikasih lebih banyak? Ini logika nggak bisa terima. Wah, ini diskriminasi nih Islam. Mentang-mentang lelaki lebih kuat dikasih lebih banyak. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagian anak lelaki 2 kali bagian anak perempuan. Sedangkan perempuan mentang-mentang lemah diberikan separuhnya. Nah, ini nggak masuk di akal. Kalau pakai logika, mestinya yang lemah itu lebih besar. Mestinya yang perempuan 2 kali daripada bagian lelaki. Laki dapat 1 bagian, perempuan 2 bagian. Sekurangnya bagi sama dong, perempuan laki. Nah, ini kenapa yang laki yang 2 kali lipat bagian perempuan? Ini nggak logik, kata mereka, saudara. Saya tanya, ada nggak protes begitu terhadap ayat tadi? Ada. Semua orang liberal begitu protesnya, saudara. Semua orang liberal seperti itu protesnya. Kenapa? Ya, mereka punya logika, mereka punya akal, saudara. Mereka punya ilmu, tapi nggak diikat dengan iman. Nggak diikat dengan iman, saudara. Sekarang mari kita lihat ajaran syariat kita. Terima dulu pakai iman, itu aturan Allah. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah yang sudah mewasiatkan kepada kamu dalam warisan, anak laki-laki itu 2 bagian anak perempuan. Terima dulu pakai iman. Nah, setelah terima pakai iman, silakan akal nanya, ya Rob, tapi kenapa begini? Kan perempuan lebih lemah, ya Allah. Lebih membutuhkan dana, lebih membutuhkan harta untuk perlindungan dirinya. Kenapa perempuan yang lebih membutuhkan kok dikasih lebih sedikit, ya Allah? Kenapa anak lelaki yang lebih banyak? Tanya, nggak apa-apa. Tapi ikat dulu dengan iman. Supaya pertanyaan kita tidak memprotes Allah. Nah, kemudian tuntun ilmu kita, ajak itu akal, berpikir, cari jawabannya. Setelah dicari, ketemu, saudara. Ternyata dalam aturan Islam itu, kita tidak hanya diperkenalkan dengan hak, tapi juga ada yang lebih penting dari hak adalah kewajiban, saudara. Jangan melulu bicara hak, tapi bicara juga dong tentang kewajiban. Anak laki itu punya kewajiban, saudara. Kalau seorang ayah meninggal dunia, ada anak laki, ada anak perempuan, itu yang wajib merawat orang tua yang ditinggalkannya. Ayah meninggalkan, ada ibu. Itu yang wajib untuk merawatnya, yang wajib untuk menjamin kehidupan ibunya. Itu anak laki, bukan anak perempuan. Itu anak laki, nggak sampai di situ. Saudara perempuannya pun, saudara, itu kewajiban anak laki untuk menghidupi mereka, manakala mereka tidak mampu, saudara. Nggak sampai di situ. Kalau saudara perempuannya sekali waktu menikah, ya dia tanggung jawab suaminya. Tapi begitu suaminya meninggal dunia atau bercerai, saudaranya jadi ganda, balik lagi ke saudara laki, saudara. Ini kita bicara tanggung jawab, kewajiban, bukan soal kuat atau lemah, bukan. Anak laki itu punya tanggung jawab, saudara. Begitu orang tuanya meninggal, ya anak laki dapat 2 bagian, perempuan dapat separuh bagian. Tapi anak laki yang dapat 2 bagian wajib menghidupi ibunya yang janda, menjamin saudara-saudaranya yang ada di sekitar dia, saudara. Nggak boleh dia nggak tanggung. Dan nanti kalau saudara perempuannya, saudara, ditinggal mati oleh suaminya, bukan hanya saudara perempuan tanggungan dia, sampai anaknya, keponakannya tanggungan dia, saudara. Nah, sekarang saya mau tanya, lagi bagi warisan, anak laki katakan dapat 200 juta, anak perempuan katakan dapat 100 juta. Tapi nah, anak laki dapat 200 juta tiap bulan, bayar listrik rumah abahnya, rumah ibunya, saudara. Kasih makan ibunya tiap hari. Saudara-saudaranya dia jamin semuanya, saudara. Saya tanya, 200 juta lama-lama habis gak? Yang anak perempuan dapat 100 juta masuk kantong. Masuk kantong, saudara. Ini kita kewajiban. Itu buat simpenan dia. Dia nggak wajib keluarin, saudara. Itu untuk simpenan hidup dia. Nah, kalau hitung-hitungan berarti yang dapat siapa? Anak perempuan yang dapat, anak laki nggak dapat. Kalau kita hitung-hitungan secara matematis, yang bagian laki dalam waktu tertentu akan habis tuh. Tapi bagian perempuan, saudara, awet, jadi simpenan dia. Itu aturan Islam. Cuma yang jadi persoalan, di zaman sekarang, umat Islam banyak meninggalkan aturan. Kewajiban dia lupa, hak dia tuntut. Ini yang jadi persoalan, saudara.
Oh, kalau lagi bagi warisan, anak laki bawa golok geprak meja, gua 2 kali bagian. Kan begitu, saudara. Begitu dia udah dapat, dia nggak rawat ibunya yang janda. Yang rawat saudara perempuannya, yang nyebokin saudara perempuannya, yang kasih makan saudara perempuannya. Zalim, saudara. Udah perempuan dapat separuh, dia kasih makan ibunya. Udah dapat separuh, tiap hari dia kebokin ibunya. Ya, untuk menceboki ibunya silakan. Anak perempuan yang kerjakan, tapi nafkahnya untuk ke rumah sakitnya, untuk makannya, untuk keperluan air dan listriknya, saudara, anak laki yang punya kewajiban, bukan anak perempuan. Nah, jadi kalau itu terjadi di tengah masyarakat kita, saya tanya, yang salah syariatnya atau manusianya? Manusia, bukan syariat yang salah. Masyarakatnya mesti kita perbaiki, saudara. Kasih tahu, anak lelaki, jangan cuma ngotot minta 2 bagian saat pembagian warisan, tapi ingat kalian punya tanggung jawab. Berdosa kalau kalian itu tidak menanggung daripada kehidupan ibu kalian yang jadi janda, saudara-saudara kalian yang ditinggalkan oleh orang tua kalian. Nah, saya mau tanya, kira-kira kalau anak lelaki semua menjalankan kewajiban 2:1 itu adil tidak? Adil. Nah, makanya orang liberal ngasih contohnya begini, ini nggak adil nih. Di Solo, kata orang liberal nih, di Solo itu perempuannya tiap pagi ke sawah bertani, yang lelakinya main burung, saudara. Nah, berarti kan perempuan yang kerja, perempuan yang capek. Mestinya perempuan yang 2 kali bagian warisan daripada lelaki. Ini yang diberikan contoh oleh liberal. Kita jawab, yang salah bukan Al-Quran. Jadi jangan Al-Quran yang dirubah. Yang dirubah adat masyarakatnya. Jadi kalau memang di Solo ada masyarakat, ada sebagian masyarakat yang perempuannya kerja ke sawah, lakinya main burung, dirubah. Lakinya suruh ke sawah, perempuannya yang main burung. Nah, kan mesti dirubah. Jangan syariat yang dirubah, jangan Al-Quran yang dirubah. Adatnya yang harus disesuaikan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Nah, kesimpulannya, contoh-contoh yang diberikan oleh Abu Hanifah tadi, saudara, ternyata syariat masuk di akal tidak? Masuk. Oh, laki-laki 2:1 dengan perempuan, masuk di akal. Siapa bilang nggak masuk di akal? Siapa bilang diskriminasi? Siapa bilang tidak adil, saudara? Hati-hati menggunakan akal. Nah, ini sebetulnya dulu dalam pengajian sudah saya sampaikan, tapi saya hanya ingin menegaskan betapa bahayanya memakai akal, logika, dan ilmu tanpa diikat dengan iman. Nah, maka itu syukurilah nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Memang kita hanya fokus di poin 7 saja, yaitu bahwa betul riwayat yang menceritakan ada kejadian Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan 50 waktu, kemudian Nabi minta keringanan yang berakhir menjadi 5 waktu. Nah, riwayat ini kita terima dengan iman, dan apa yang diceritakan para habaib, para kiai, para ajangan selama ini lewat majelis-majelis mereka semua itu adalah benar adanya. Nah, bagi mereka yang ingin, sebagaimana Jumat yang lalu saya sudah tunjukkan, bagi mereka yang ingin membaca Isra Mi'raj dengan singkat, ringkas, tapi padat dengan riwayat, nah, itu bisa baca kitab Isra Mi'raj. Ini karangan Imam Suyuti dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Atau kalau mau lihat lebih singkat lagi dan lebih kronologisnya lebih rapi diatur dengan beberapa hikmah, nah, silakan kita baca kitab Al-Anwarul Bahiyah min Isra wa Mi'raj Khairil Bariyah. Ini karangan daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, guru kami tercinta radhiyallahu taala anhu wa anna wa ankum jami'an. Jadi dalam kitab ini luar biasa. Bukan hanya beliau cerita secara kronologis, tapi juga lengkap dengan dalil-dalilnya dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Bahkan ada ziyadatul fawaid, di mana beberapa subhah dijawab, beberapa keraguan dijawab. Nah, tidak sampai di situ saja, juga ada penggalian hikmah dari kejadian ke kejadian. Kenapa begini, kenapa begitu. Dan teristimewanya lagi, beliau susun dengan uslub asri, uslub muasir, dengan susunan bahasa Arab yang mudah dipahami, karena susunan-susunan yaitu abad ini dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan bahasa yang mudah dicerna. Nah, silakan kalau mereka yang ingin lebih dalam lagi bicara tentang Isra dan Mi'raj. Baik, sebelum kita tutup, kalau ada 1-2 pertanyaan atau ada para habaib guru kita yang ingin menambahkan dalam persoalan ini,
falyatafaddal. Silakan. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Jason mau nambahin? Hah? Antum belum bicara dari tadi. Silakan. Habib Zaki ada tambahan? Hah? Silakan. Yang mau menambahkan boleh. Jadi jangan nanya aja, mau nambahin juga boleh. Kiai, Ustadz, silakan. Nah, ini semuanya sahdu nih. Teman ngomong-ngomong diamnya ngerti apa enggak ngerti nih? Mudah-mudahan dia mengerti. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya amanat saya jangan lupa, jangan keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada kritik-kritik, protes-protes, nggak ada masalah kritik-kritik, protes-protes. Kalau kita belum bisa jawab, tanya sama guru kita, sama kiai kita untuk menjawabnya. Ya, supaya kita tidak mudah terjebak kepada paham-paham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sebab peristiwa yang tadi itu saya pernah dengar langsung saya dengar dengan kuping saya sekitar 5, 6 atau 7 tahun yang lalu di atas mimbar. Untungnya saya ceramah yang kedua. Jadi penceramah pertama mengatakan, saudara, ceramahnya udah bagus. Dari awal tuh udah bagus dia punya ceramah. Begitu terakhir dibilang itu 50 jadi 5 khurafat itu. Takhayul tuh nggak ada riwayatnya, nggak ada hadisnya tuh. Dia bicara di atas mimbar, saudara. Bagian akhir kita biarkan. Nah begitu dia turun, saya tegur, Anda salah, nggak ada riwayat, itu ada Bukhari Muslim. Kaget dia, oh iya ada Bukhari Muslim, iya ente baca kitab mana? Nah ini karena sembarangan baca kitab yang ada di pasar, saudara. Iya baca kitab anu, jangan, baca kitab sumbernya, baca kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah begitu saya ceramah, saya luruskan tanpa harus mempermalukan dia ya kawan. Nah kita luruskan, ini ada riwayat, bukan nggak ada riwayat, kita jawab satu persatu. Nah karena itu artinya ada saudara kita yang sebetulnya dia Ahlus Sunnah, cuman karena salah baca kitab akhirnya salah menyampaikan, saudara. Nah itu nggak ada masalah, itu karena salah, tapi kan tetap punya dampak. Umat yang dengar, umat kan tahunya ini Ahlus Sunnah, saudara. Dampaknya ada. Apalagi kalau yang ceramah itu bukan Ahlus Sunnah, dia punya target. Nah dia punya target apa? Untuk melemahkan Bukhari, untuk melemahkan Muslim, untuk melemahkan Ahlus Sunnah. Nah itu lebih berbahaya, saudara. Nah maka itu hal-hal yang seperti ini harus kita pelajari, kita dalami untuk membentengi akidah umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, keterangan-keterangan bahwa Nabi Isra dan Mi'raj ruh dan jasadnya. Yang pertama ayat yang tadi. Jadi manakala Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Pertama asra, kata asra, Allah memperjalankan nabinya, itu dijadikan dalil oleh Ahlus Sunnah berarti ruh dan jasad. Karena Allah tidak mengatakan memberikan mimpi, tapi Allah menyatakan memperjalankan. Kalau memperjalankan, maka yang diperjalankan adalah ruh dan jasad. Yang kedua kata bi abdihi, kata abdun di dalam ayat yang lain abdan idza shalla. Jadi kalau abdan idza shalla berarti ruh dan jasad. Kemudian ada lagi keterangan yaitu tentang surat Al-Isra ayat 60 kalau tidak salah kemarin kita jelaskan, yang digunakan oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan ayat itu menyebutkan bahwa Nabi itu diberikan ru'yah oleh Allah. Nah, jadi waja'alna ru'yah. Jadi dia berhenti sampai di situ. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran, dan kami jadikan untuk Nabi itu ru'yah. Ru'yah itu kan secara bahasa mimpi. Nah, tapi ini dibantah oleh Ahlus Sunnah. Karena ada lanjutan itu ayat. Ar-ru'ya allati arinaka, dan Allah jadikan itu sebagai fitnatan linnas. Nah jadi Ahlus Sunnah menyatakan, andai kata itu mimpi, nggak mungkin jadi fitnah. Nggak mungkin jadi imtihan. Kalau dikatakan fitnatan linnas sebagai ujian buat manusia, berarti ruh dan jasad. Karena kalau itu jawaban dari beberapa ayat yang diberikan keterangan oleh Ahlus Sunnah. Dan yang lebih menariknya lagi, di kalangan Ahlus Sunnah menyebutkan andai kata Nabi mimpi, enggak nantinya orang-orang kafir Quraisy membantah, mengingkari asadul istinkar. Jadi kalau Nabi mimpi, siapapun bisa mimpi. Kalau Nabi cerita mimpi, orang kafir enggak ngatain Nabi gila, enggak napain Nabi enggak waras. Justru Nabi diprotes oleh orang-orang kafir seperti Abu Jahal tadi waktu bicara dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, gunakan akalmu, gunakan otakmu yang waras. Kenapa? Karena Nabi ceritanya bukan ruh saja, bukan perjalanan rohani, tapi dia merupakan perjalanan ruh dan jasad.
Tapi memang Habib, ada satu riwayat dari Siti Aisyah yang Siti Aisyah mengatakan mafaqattu jasada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin usri abi. Jadi memang Siti Aisyah ada satu riwayat yang dipakai oleh kalangan Mu'tazilah mengatakan aku tidak kehilangan jasad Nabi dari sisiku ketika Nabi di Isra Mi'rajkan. Tapi riwayat ini dibantah oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dibantahnya kenapa? Karena ketika terjadi Isra Mi'raj, Siti Aisyah belum jadi istri Nabi. Siti Aisyah belum sekamar dengan Nabi. Nabi belum tidur di tempat tidurnya Siti Aisyah. Sehingga riwayat ini ada illah, ada sesuatu yang ganjil. Nah karena itu riwayat tadi ditolak oleh Ahlus Sunnah. Nah oleh karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan riwayat-riwayat yang kita sebutkan tadi meyakini kalau Nabi Isra dan Mi'raj ruh dan jasadnya. Hanya saja kalau ada saudara muslim kita mengatakan Nabi Isra Mi'raj dengan ruhnya saja, kita katakan mereka bid'ah, melakukan suatu bid'ah, tapi nggak boleh kita kafirkan. Nah, karena Mu'tazilah semua mengatakan seperti itu. Bahkan saya lihat ada beberapa kelompok di Indonesia yang punya pendapat seperti itu juga, bahwa Nabi Isra Mi'raj hanya dengan ruhnya saja. Tapi tentunya kelompok manapun dia berarti dia mengadopsi pendapat daripada Mu'tazilah. Baik, saya pikir cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.